Lintas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Hajah Rahmah Nurlias kembali sosialisasikan peraturan daerah Provinsi Kalsel nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ini untuk mendorong kesadaran warga akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, apalagi dokumen kependudukan juga akan menjadi syarat penting dan sangat diperlukan dalam pelayanan publik seperti perbankan dan sejumlah aplikasi lainnya, misalnya Peduli Lindungi. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kembali menjadi fokus Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan untuk disosialisasikan. Pasalnya lewat cara ini setidaknya dapat mendorong kesadaran warga akan pentingnya mengurus dan memiliki dokumen administrasi kependudukan. Apalagi dokumen kependudukan juga akan menjadi syarat penting dan sangat diperlukan dalam pelayanan publik seperti perbankan dan sejumlah aplikasi lainnya, misalnya Peduli Lindungi yang juga memerlukan dokumen kependudukan. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Hajah Rahmah Nurlias di sela kegiatan sosialisasi di Rumah Alam Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. BPJS maupun perbankan juga memakai NIK kependudukan. Jadi memang benar itu kalau NPWP itu dimasukkan di dalam NIK, termasuk Peduli Lindungi juga memakai NIK. Kalau misalnya semuanya jadi terkonek NIK dengan NPWP, jadi semuanya orang harus bayar pajak? Tidak juga, tidak semua orang harus bayar pajak. Paling berapa persen lah penduduk ini yang harus mempunyai NPWP. Karena kan orang mungkin yang ini kita khusus menghadirkan ibu-ibu lah, ibu-ibu dari perkumpulan pengajian, kemudian ibu-ibu dari forum komunikasi perempuan Banua. Jadi semua ibu-ibu yang hadir pada hari ini, kita berharap biasanya ya, yang tukang simpan dokumen-dokumen kependudukan ini kan biasa ibu-ibu, yang kadang-kadang mengurus juga kan kadang-kadang ibu-ibu. Nah jadi kita berharap sosialisasi pada hari ini menyampaikan kepada warga, pada yang hadir pada hari ini, diharapkan mereka bisa menyampaikan lagi ke tetangga atau keluarganya informasi yang ada ini. Jadi tidak sampai mereka saja tahu tentang dokumen kependudukan ini. Sosialisasi yang diselenggarakan di wilayah Banjarmasin Utara ini, menurut Rahmah, bertujuan mendorong warga untuk segera mengurus dan melengkapi berkas kependudukan seperti kartu keluarga dan dokumen lainnya hingga surat keterangan kematian. Turut hadir dalam kegiatan Sosper ini pemerhati kependudukan Nurhalis Majid dan pelaksana tugas Kabid Pencatatan Sipil Ida Hairiyati. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, dari hasil rapat bersama kelompok kerja kepala sekolah di Kota Banjarmasin, diketahui pembelajaran tatap muka atau PTM akan terus dijalankan meskipun PPKM terus berlanjut. Di mana pembelajaran tatap muka atau PTM sekarang ini ternyata masih menjadi pilihan alternatif belajar di tengah pandemi COVID-19. Dan bersamaan dengan itu, Disdik juga menargetkan vaksinasi bagi para peserta didik. Sudah hampir sebulan digelar pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk jenjang sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sebelumnya juga sudah melakukan penilaian tengah semester PTS, tatap muka terbatas, dan dilanjutkan dengan PTM, meskipun sebenarnya masih dalam penerapan PPKM. Untuk itu, Disdik Banjarmasin telah pula menggelar rapat bersama kelompok kerja kepala sekolah K3S di Banjarmasin. Kepala Disdik Totok Agus Daryanto menyatakan dari hasil rapat itu diketahui bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM terus dijalankan meskipun PPKM terus berlanjut. Baik tingkat SD maupun SMP kini sudah mulai turun ke sekolah alias melaksanakan PTM meskipun tidak dilakukan semua sekolah karena belum menjadi sebuah kewajiban. Sampai kemarin itu kita rapat terakhir, nggak ada kasus yang dilaporkan. Jadi catatannya tidak ada kasus baru di sekolah. Nah itu, itu ya kita lanjutkan. Nah, kan yang kita lanjutkan adalah pertama memacu target vaksinasi siswa. Nah, sekarang udah posisinya udah lebih dari 50% siswa. Nah, makanya mudah-mudahan sampai akhir tahun ini sampai 70%.
Nah, sedangkan untuk target gurunya sudah melalui juga, kalau SMP sudah 92, sekian persen, kalau SD sudah 83 atau gitu. Nah, karena artinya hampir semua sekolah negeri dan swasta sudah diperbolehkan. Pembelajaran tatap muka atau PTM sekarang ini ternyata masih menjadi pilihan alternatif belajar di tengah pandemi COVID-19. Dan bersamaan dengan itu, Disdik juga menargetkan vaksinasi bagi para siswanya. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan dan anak di ranah publik sebagai upaya mendorong dunia usaha bisa berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan. Di samping itu, Dinas Kesehatan bersama TP PKK Kota Banjarbaru menggelar penguatan peran kader dalam penurunan stunting melalui posyandu tingkat kota di Aula Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi setiap hari menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, terutama pemerintah. Di Provinsi Kalsel sampai Agustus 2021, kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 126 kasus. Dari jumlah tersebut terdapat 33 korban laki-laki dan 99 korban perempuan, sedangkan sampai bulan September 2021 ada 186 kasus, di mana terdapat 50 korban laki-laki dan 147 korban perempuan. Melihat terus meningkatnya kasus yang terjadi di masyarakat, pemerintah mengajak partisipasi berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam mengantisipasi tindak kekerasan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada aparat dan organisasi yang menangani permasalahan perempuan dan anak, khususnya terhadap kekerasan di ranah publik. Dapat kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan juga tadi ada 2 narasumber, baik terkait dengan bagaimana menguatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dengan UMKM-nya, dan juga narasumber dari LK3 terkait dengan bagaimana mempunyai etika digital yang baik, terutama adalah untuk mencegah yang selama COVID-19 banyak sekali kasus-kasus kekerasan perempuan dengan menggunakan online. Adapun kasus kekerasan seksual yang sedang marak saat ini adalah kekerasan seksual berbasis cyber, di mana data menyebutkan terdapat peningkatan 75% kasus kekerasan seksual sejak pandemi COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dinas Kesehatan bersama tim penggerak PKK Kota Banjarbaru belum lama tadi menggelar penguatan peran kader dalam penurunan stunting melalui posyandu tingkat kota. Kegiatannya berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Sedikitnya 350 kader posyandu terlibat dalam kegiatan tersebut yang dihadiri pula Kepala Dinas Kesehatan Haji Rizana Mirja dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, VP Mar'i Zubedi Aditya Mufti Arifin. Berdasarkan data Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Banjarbaru, Hajah Rita Fitriani menyebutkan, dari hasil EPPGM bulan Agustus 2021, dari jumlah balita 5.602 orang, ternyata 925 orang mengalami stunting atau sekitar 16,5%. Namun demikian, kasus stunting di bulan Agustus tersebut dinyatakan sudah mulai mengalami penurunan karena sebelumnya persentase angkanya mencapai 17,23%. Untuk itu, melalui peran kader posyandu ini diharapkan bisa menekan angka stunting di Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil EPPGM bulan Februari tahun 2021, angka stunting di Banjarbaru ada 17,23%. Dan sekarang ini bulan Agustus ini sudah 16,5%. Kita berharap sih mudah-mudahanlah di akhir ini tidak terjadi peningkatan lagi sehingga kelihatan ada penurunan stunting di Banjarbaru.
inilah salah satu tugas kami kenapa kita perlu melatih para kader dalam hal lebih jeli, dalam hal penimbangan, pencatatan, ya, kemudian memploting di KMS tadi agar tidak keliru. Sehingga antara bayi dengan berat badan dan umurnya itu akan seimbang, jadi tidak salah. Sehingga mudah-mudahanlah dari sana kita cepat mengetahui dan bisa menindaklanjuti dengan cepat pula. Adanya pelatihan-pelatihan kader seperti ini memang kami mengharapkan adanya kedepannya uji kompetensi yang dilakukan secara berkala untuk memantau bagaimana perkembangan kader-kader posyandu sehingga dapat membantu percepatan penurunan stunting ini. Tentunya kami tidak sendiri, pasti bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, di mana juga selain kader-kader sendiri yang kita lakukan pelatihan dan uji kompetensi, kami pun melakukan sosialisasi langsung ke warga-warga setempat, masyarakat setempat, dan juga peninjauan terhadap kasus stunting itu sendiri di Kota Banjarbaru. Diketahui stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah, pendek atau kerdil dari standar usia yang seharusnya. Tim Liputan Banjar TV. Informasi lainnya, guna mencegah dan mengurangi resiko terkena penyakit jantung kronis di masa pandemi COVID-19, Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penyuluhan dengan menghadirkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Adi Putro. Sementara itu, meski telah memiliki izin operasional, pusat jantung terpadu yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin belum bisa beroperasi lantaran terkendala dengan adanya pandemi dan krisis oksigen yang terjadi beberapa waktu lalu. Usai mengikuti senam jantung sehat bersama, puluhan anggota klub jantung sehat Nunung Intan Siring Banjarmasin mendapat penyuluhan pentingnya menjaga kesehatan jantung yang disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Daerah Umum Ulin Banjarmasin, Dr. Adi Putro. Kesehatan jantung perlu dilakukan seluruh lapisan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, karena bagi pasien yang memiliki penyakit atau komorbid, akan lebih memerlukan perhatian disebabkan kondisinya lebih rentan, bahkan bisa berdampak fatal. Risiko penyakit jantung sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya hipertensi, diabetes, faktor keturunan, kolesterol, asam urat, hingga obesitas. Dr. Adi Putro menyampaikan, untuk langkah pencegahan, masyarakat dianjurkan untuk mengontrol kadar gula, tekanan darah, menurunkan berat badan, hingga menerapkan gaya hidup sehat, mulai dari mengurangi merokok, olahraga, dan pola makan yang teratur. Jadi kita ketahui faktor risiko penyakit jantung itu ada hipertensi, diabetes, faktor keturunan, kolesterol yang tinggi, kemudian asam urat yang tinggi, juga termasuk obesitas. Dari situ langkah pencegahannya ya tadi mengontrol semua faktor risiko. Ya, misalnya dia seorang penderita diabetes, dia harus mengontrol kadar gula dalam darahnya. Penderita hipertensi, kita harus mengontrol tekanan darahnya. Dia obesitas, kita harus menurunkan berat badannya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Juga gaya hidup yang sehat, mengurangi merokok, olahraga yang teratur, ini juga membantu terjadinya penyakit jantung koroner. Lebih lanjut, Dr. Adi Putro menjelaskan, untuk mendeteksi secara dini seseorang terserang penyakit jantung, diantaranya memiliki keluhan nyeri di bagian dada, yang menjalar ke bagian lengan, rahang, punggung, hingga leher, atau lewat pemeriksaan lanjutan lewat screening, dan ekokardiografi atau USG jantung. Jika ditemukan adanya pasien penyakit jantung yang memerlukan bantuan, bisa dilakukan pertolongan berupa bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru yang dilanjutkan dengan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Bagi masyarakat yang memiliki kondisi penyakit jantung kronis dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, kini tak lagi harus pergi keluar kota, karena untuk pertama kalinya di Provinsi Kalimantan Selatan, layanan pengobatan jantung, mulai dari pemasangan ring jantung hingga operasi jantung bypass, bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Fasilitas kesehatan yang bernama Pusat Jantung Terpadu ini bahkan telah mengantongi izin dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, dengan kesiapan alat dan SDM yang memadai. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19
hingga krisis pasokan oksigen yang terjadi, maka operasionalnya masih belum bisa dilakukan alias ditunda. Ini yang pertama ya dok di Kalsel? Di Kalsel ya. Oh gitu. Rencana beroperasinya kapan? Sebenarnya kemarin sudah bisa, walaupun gedungnya belum ada, tapi kita sudah diberi izin dari Rumah Sakit Harapan kita di Jakarta selaku pengampu untuk melakukan operasi bedah jantung itu. Tapi kemarin terkendala pandemi dan krisis oksigen, jadi mundur lagi. Berarti ini ditunda dulu? Ditunda. Tapi nanti kita pasti udah jalan. Dr. Adi Putro berharap operasional pusat jantung terpadu bisa segera dibuka untuk umum agar bisa melayani masyarakat Banua dalam mengobati penyakit jantung kronis. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Selanjutnya kita simak Disperdagin ciptakan WOB latihan membuat sasirangan setelah pariwara berikut.